Salam jumpa sahabat M2TV, saluran informasi, jalur edukasi dan sarana diskusi yang akan selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan informasi-informasi terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang apa gunanya kita merdeka kalau tanah di Batam tidak bisa dimiliki rakyat. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Apa gunanya kita merdeka kalau tanah di Batam tidak bisa dimiliki? Ulasan ini adalah satu saduran dari judul wawancara khusus calon Presiden Republik Indonesia atau bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Rashid Baswedan di kanal YouTube Karni Ilyas beberapa waktu yang lalu. Memang dalam kanal YouTube itu judul yang dibahas oleh bakal calon Presiden Republik Indonesia Anies Rashid Baswedan adalah apa gunanya kita merdeka kalau tanah tidak bisa dimiliki. Sebelum saya melanjutkan untuk membahas tentang permasalahan tanah di Pulau Batam atau di Kota Batam dan sekitarnya, alangkah baiknya terlebih dahulu saya harus menjelaskan arti kata kemerdekaan atau teori tentang kemerdekaan menurut pendapat beberapa ahli. Ki Hajar Dewantoro berpendapat bahwa merdeka berarti manusia yang memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan tindakannya sendiri, serta tidak terikat oleh paksaan atau tekanan luar. Ki Hajar Dewantoro menekankan manusia merdeka sesungguhnya adalah manusia yang memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri, serta memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan memperoleh kemajuan sosial dan ekonomi. Jika pendapat Ki Hajar Dewantoro demikian adanya, lalu semestinya kita bertanya kepada masyarakat di Kota Batam atau di Pulau Batam dan sekitarnya, sudahkah masyarakat di Pulau Batam, sudahkah masyarakat di Kota Batam menjadi manusia merdeka? Apakah masyarakat di Pulau Batam sudah memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri? Apakah masyarakat di Kota Batam sudah memiliki hak yang sama untuk memperoleh kemajuan sosial dan ekonomi? Pertanyaan-pertanyaan ini cukup dijawab oleh masyarakat di Kota Batam dengan pertanyaan yang baru. Jika masyarakat di Batam sudah menjadi manusia merdeka, mengapa pemerintah Republik Indonesia masih menarik sewa tanah dari rakyatnya sendiri di Kota Batam? Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan yang timbul di atas cukup dijawab dengan pertanyaan yang baru oleh masyarakat di Kota Batam. Jika masyarakat di Kota Batam sudah benar-benar merdeka, mengapa pemerintah Republik Indonesia masih menarik uang sewa tanah dari rakyatnya sendiri di Kota Batam? Yang jelas jawaban pastinya, masyarakat di Kota Batam belum dapat dikatakan manusia merdeka. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di Kota Batam tidak memiliki satu kebebasan untuk mendapatkan satu hak atas tanah seperti yang berlaku pada daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.
Kemudian masyarakat di Kota Batam tidak mendapatkan satu jaminan kemajuan sosial dan kemajuan ekonomi di Kota Batam. Hal ini dikarenakan tanah sebagai salah satu sumber kesejahteraan masyarakat masih dikuasai oleh negara, dan masyarakat tidak bisa memiliki hak apapun atas tanah di Kota Batam. Ini merupakan satu fakta hukum bahwa ada standar ganda pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria antara apa yang terjadi di Kota Batam dan apa yang berlaku di seluruh daerah di Indonesia. Dan ini sengaja kami tayangkan bukan dengan maksud ingin memprovokasi masyarakat yang ada di Kota Batam, tetapi sekedar untuk mengingatkan pemerintah bahwa ada kesenjangan yang begitu lebar antara si kaya dan si miskin dalam hal pengelolaan tanah di Kota Batam. Ada tanggung jawab negara yang semestinya harus berlaku secara umum di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi itu tidak didapatkan oleh masyarakat di Kota Batam. Dan ini merupakan tanggung jawab daripada pemerintah Kota Batam, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Jangan kita bermain-main dengan hak pengelolaan tanah dan menikmati keuntungan dengan HPL yang terjadi di Kota Batam. Sementara rakyat menangis untuk mempertahankan haknya. Rakyat menangis untuk keluar daripada rumahnya ketika dia sudah tidak sanggup untuk membayar uang wajib tahunan Otorita Batam atau UWTO. Ini permasalahan sosial yang terjadi di Kota Batam. Lalu kita melihat ada kenyataan ketika pengusaha dan kaum pemodal mendapatkan tanah ribuan hektar, masyarakat kecil yang hanya sekedar untuk rumah tempat tinggal tidak mampu untuk mendapatkan itu. Sementara inilah tanggung jawab negara yang telah diamanahkan dalam Konstitusi Republik Indonesia. Dan kita harus jujur berkata, pemberlakuan hak pengelolaan tanah di Kota Batam atau di Pulau Batam dan sekitarnya berdasarkan amanah pasal 5 dan pasal 6 Kepres nomor 41 tahun 1973 tentang daerah industri Pulau Batam telah menjadi dasar Pulau Batam diperlakukan layaknya wilayah kolonial baru pemerintah Republik Indonesia, di mana rakyat dipaksa untuk membayar sewa tanah bagi tuan tanah yang diperankan oleh Otorita Batam, kemudian sekarang diganti oleh BP Batam sebagai perwakilan pemerintah pusat di Pulau Batam. Hal ini sama persis dengan praktek sewa tanah yang berlaku pada masa kolonial Inggris di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles yang berkuasa di Pulau Jawa dan Pulau Madura pada tahun 1811 sampai dengan 1816, di mana rakyat juga dipaksa untuk membayar sewa tanah untuk pemerintah Inggris, sama persis dengan apa yang terjadi sekarang di Pulau Batam atau di Kota Batam.